Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu istimewa, teman saya, mentor saya, guru saya juga, teman dari sejak SMA, udah tahu banget lah track record saya, cerita-cerita secret saya, mudah-mudahan gak dibuka ya. Tahu banget, wah kenapa dia jadi ustadz ya, heran gitu, kok saya disebut ustadz, karena ya gitu deh. Alhamdulillah sekarang beliau baru pulang dari Mesir. Udah berapa bulan Ustaz? Pulang dari Mesir pakai mic. Sudah 6 bulan alhamdulillah. 6 bulan ya, baru 6 bulan. Jadi masih ada aroma-aroma Kaironya nih. Pecinya tuh Azhari banget, Al-Azhar banget ya. Saya pecinya gak jelas dari mana. Sif, wes. Sif merch. Hard selling. Beliau doktor. Susah lagi tuh, dokter di bidang fakultas teologi, akidah dan filsafat. Udah akidah, filsafat. Tapi kalau filsafat doang gak pakai akidah kan sesat ya. Kalau akidah gak berfilsafat mungkin ya gitu deh. Ini akidah filsafat. Jadi insya Allah keilmuannya yang mengakui bukan kita. Tapi ulama Al-Azhar yang cukup idealis. Yang Ustadz Amri juga cerita gimana susahnya di sana tuh buat ambil S2, S3. Kalau di kita mungkin S2, S3 2 tahun, 3 tahun di sana tuh bisa 10 tahun hanya satu jenjang. S2 aja tuh bisa hampir 10 tahun, 8 tahun S2 doang tuh. Belum lagi nanti disertasi S3. Berarti keilmuan Ustadz Amri insya Allah udah diakui oleh ulama Azhari, ulama Al-Azhar. Bahwa beliau diberi gelar doktor di bidang akidah dan filsafat. Nanti kita dengarkan, harusnya malam ini saya dengerin juga nih. Atau saya turun aja deh. Ustaz, ini kayak gak sebanding banget nih. Jadi bukan pertandingan yang fair, beda kelas soalnya nih. LC versus doktor kan ya. Ini lebih tepat bukan duet nih. Lebih tepat saya lagi di sidang sama Ustadz Amri, Masya Allah. Cuman karena kita seleting jadi kayak temenan, aslinya ilmunya jauh lah. Kayak jomplang banget ya. Tapi alhamdulillah beliau berkenan hadir, berbagi semangat buat kita malam ini di Bandung. Kita kalau pengen cerdas dalam beramal tuh jadilah orang yang membawa tren. Karena hadis tren tuh apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanah, itu tren. Sunnah kalau dalam bahasa fikih, bahasa pesantren tuh teladan. Sesuatu yang diikuti. Kan sunnah sesuatu yang dicontoh, yang diikuti, teladan. Apalagi inspirasi. Nah kalau dalam bahasa kita sunnah itu tren karena diikuti. Jadi siapa yang memberi sebuah tren, apakah dia jadi trendsetter, jadi influencer, jadi yang sekedar nge-repost, siapa yang terlibat dalam sebuah sunnah hasanah, tren yang positif, yang youth friendly, yang anak muda banget, lalu diikuti oleh orang lain karena gak disebut sunnah kalau belum diikuti, maka dia mendapatkan pahala dari setiap orang yang mengikuti. Jadi kalau kita buat sholat jamaah itu jadi tren, bahwa sholat jamaah itu jangan dianggap sebagai cuman kewajiban doang, kesannya berat. Tapi kalau sholat berjamaah itu jadi kayak lifestyle, sholat jamaah itu jadi kayak culture kita, street culture misalnya atau youth culture, itu bakalan orang lain juga akan melihat sholat jamaah itu dari angle anak muda, bukan dari angle anak pesantren, bukan dari angle akademisi, bukan dari angle ustadz, bukan dari angle dalil doang, tapi bahkan dari angle lifestyle. Sholat jamaah itu lifestyle banget, sehingga kita perlu angkat ini jadi tren. Ketika nanti di masjid ada yang unik-unik, anak muda gondrong sholat jamaah, anak muda tatoan sholat jamaah, bukan kita nyuruh anak masjid untuk tatoan, bukan. Kita lagi kayak nge-encourage teman-teman tatoan buat ke masjid. Jadi bukan dibalik,
wah tatoan ke masjid keren ya, gua gak ada tato, pakai terus gambarnya kupu-kupu gitu kan, salah gambar gitu. Nah ini bukan, kebalik, justru yang teman-teman tatoan gak apa-apa ke masjid. Tatoan itu bukan larangan ke masjid, tatoan itu udahlah masa lalu ya, tapi dia masih diterima kok di masjid. Allah itu maha kasih sayang, maha pemurah, maha wasi'ur rahmah, kasih sayangnya luas banget. Terus membuka pintu taubat di malam hari untuk orang yang berbuat dosa di siang hari, membuka pintu ampunan di siang hari untuk orang yang berbuat dosa di malam hari. Itu arti di antara kalimat kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu fi sya'n, sibuk. Arti sibuk di sini tuh bukan riwah ya. Kalau kita kan sibuk kan jadi riwah sendiri terus kayak gimana nih hektik terus kayak stres gitu kan. Allah nggak kayak gitu. Sya'n di sini kalau salah dikoreksi ya. Gak pede. Di akhir nanti kita bantai. Ya. Oh, biasanya kayak pede gitu ngomong. Wah, sekarang ada expert ya, pro soalnya amatiran. Jadi kalau kulla yaumin huwa fi sya'n itu artinya setiap hari Allah itu sibuk mengampuni dosa hambanya. Setiap hari Allah kasih rezeki buat hambanya. Setiap hari Allah itu ngasih solusi, nolongin, dengerin doa, mengijabah doa. Semua kebaikan itu Allah berikan every day. Jadi kalau ada kayak kita kemarin program Giving Every Day, itu sebetulnya kulla yaumin huwa fi sya'n. Makanya kita jadiin Giving Every Day program kita biar jadi kayak tren juga walaupun mungkin belum berkembang. Someday kita ramein bareng-bareng. Karena Allah giving every day. Setiap hari ngasih nikmat. Setiap hari ngasih ampunan. Setiap hari ngasih pahala. Setiap hari ngasih kebaikan. Lailan wa naharan. Malam dan siang. Semuanya. Cuman di antara sekian banyak waktu yang baik itu ada waktu-waktu yang istimewa. Yang jelas gak ada waktu yang jelek. Semua waktu baik, tapi di antara yang baik itu ada yang istimewa. Misalnya kayak sepertiga malam terakhir, kalau daily-nya. Kalau weekly-nya Jumat. Kalau monthly-nya pertengahan Ayyamul Bait. Kalau setahunnya Ramadan gitu kan. Ramadan juga nanti semua hari di bulan Ramadan baik. Tapi nanti ada Lailatul Qadar, malam tertentu di 10 terakhir. Kayak gitu-gitu yang jelas. Ya setiap hari aja. Sehingga mudah-mudahan kita yang mencontohkan ini sebagai sebuah habit, lifestyle, begitu diikuti oleh orang lain, bukan kita udah suci, bukan kita udah benar, tapi kita pengen bareng-bareng deh yuk kita ke surga ngegeng gitu kan. Karena orang di akhirat itu nanti masuk surga juga ngegeng. Gimana ayatnya? Ashtatan liyurau a'malahum. Ashtad itu kalau terjemahan standar yang mainstream itu berkelompok-kelompok. Kalau terjemahan youth, anak muda berkomunitas-komunitas, bergeng-geng, bergrup-grup WhatsApp. Itu ashtatan. Jadi kalau kita grup WhatsApp-nya saling menguatkan support untuk tahajud, berarti grup itu insya Allah nanti jadi grup di padang mahsyar. Grup apa itu? Grup tahajud. Grup apa itu? Grup sedekah. Grup apa itu? Grup taklim. Grup apa itu? Grup move on dari mantan misalnya kan ya apapun lah ya, yang jelas positif gitu kan. Sehingga nanti di padang mahsyar kalian akan melihat orang itu berkelompok-kelompok. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan a'malahum. A'malahum kalau terjemahan mainstream amal. Kalau buat saya a'malahum itu activity. Activity apa yang mereka cukup jelas jadi kayak dominan gitu ya. Kita kan kalau ngelihat teman kita teringat sesuatu yang dominan pada dirinya kan. Misalnya ngelihat teman kita yang kita ingat dari dia itu apa? Dia tuh senang, misalnya anaknya tuh senang olahraga apa. Kita ngelihat teman kita walaupun hidupnya bukan olahraga terus kan. Pasti ada activity yang lain. Cuman kayak yang terkesan dari dia tuh anak apa misalnya, anak parkur misalnya. Terus ada lagi teman kita ngelihat dia tuh apa sih anaknya yang paling terkesan buat kita, dia orangnya pemalu. Satu lagi orangnya dia yang paling dominan apa? Malu-maluin. Misalnya macam-macam kan ya, ada yang berbeda-beda. Terus ada yang ini misalnya cerewet, yang ini pendiam, yang ini orangnya kayak perfeksionis, yang ini idealis, yang ini kaku, yang ini humble, yang ini masing-masing orang punya sesuatu yang mewarnai dirinya dan itu cukup terkesan. Nah, ini namanya a'malahum. Pastinya amal di sini bukan hanya satu amal, cuman mana sih yang kita udah jadi kayak
udah ngeklik gitu ya, udah jadi diri kita. Misalnya kayak orang yang rajin sholat malam, orang yang pernah sholat malam namanya qaim, yang pernah sholat malam. Kalau rajin sholat malam, qawwam. Orang yang sesekali puasa, shaim. Kalau udah sering puasa, shawwam. Cewek yang pernah sholat malam, qaimah. Yang pernah puasa, shaimah. Ya benar, shaimah itu artinya pernah puasa gitu, pernah ya. Kalau sering puasa, shawwamah. Kalau sering sholat malam, qawwamah. Kan Hafsah istri Nabi itu shawwamah, qawwamah. Rajin puasa di siang hari, rajin tahajud di malam hari. Nah berarti ada yang dominan dari Sayyidah Hafsah. Dari Sayyidah Aisyah yang dominannya apa? Brilliant, smart, cerdas banget. Belum lagi nanti sisi fisiknya Humairah dan seterusnya dipanggil sama Nabi Aish ya, sampai di Sunda jadi Eis misalnya. Ya beda-beda tipis lah ya. Karena orang Sunda nggak bisa bilang Ain jadinya Ya Aish, ya Eis. Mirip-mirip dikit lah ya. Ini menunjukkan bahwa nanti di padang mahsyar tuh kita teman-teman bakalan bergeng-geng juga. Jadi emang kehidupan akhirat itu nanti kita juga akan bakalan di satu-satuin lagi nih. Gengnya sesuai dengan amal kita atau aktivitas kita. Mudah-mudahan dengan kita kayak sekarang dan dawam artinya terus menerus, kita bisa jaga sampai akhir hayat kita untuk selalu hadir dalam taman-taman surga, yaitu majelis ilmu, tongkrongan zikir. Kelak nanti ketika kita dibangkitin di padang mahsyar, kita akan dibangkitkan dalam keadaan terhormat. Dalam keadaan spesial, VVIP, dapat naungan Allah di antara 7 komunitas manusia yang dapat naungan Allah. Mudah-mudahan kita dapat bukan hanya 1 ya, tapi beberapa tiket. Karena ada 7 tiket sebetulnya. Ya setidaknya kita dengan dawam kayak gini tuh udah dapat 1 tiket, yaitu syab nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam keadaan dekat sama Allah. Tumbuhnya dengan belajar, tumbuhnya dengan hadir dalam tongkrongan ilmu, tumbuhnya dalam masjid, tumbuhnya dalam masyarakat yang dia menjadi orang yang khairun nas, anfa'uhum linnas. Belum lagi nanti kalau kita bisa di sini tuh membiasakan diri juga menangisi dosa. Kemudian simulasi itu bisa kita praktekin nanti pas kita lagi me time. Kapan kita me time-nya? Sepertiga malam terakhir. Kita bisa me time, enggak diganggu siapa-siapa. Di sini tuh kayak latihannya lah ya, kayak simulasinya dipimpin oleh seorang guru, ustadz, penceramah, gimana cara curhat sama Allah. Munajat kepada Allah. Kayak Nabi Zakaria, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika beliau curhat sama Allah dengan suara yang lirih. Udah gitu isi curhatnya beliau ngomong gini, Rabbi wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika Rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliyah yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ini hanya simbolik dari konten curhatnya Nabi Zakaria. Kalau dibahas semua panjang banget, ada di surat Ali Imran juga. Gimana Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah dan seterusnya. Artinya dalam forum atau momen ini nih, pas kita lagi nongkrong kayak gini, kita lagi belajar simulasi curhat. Walaupun udah curhat sebetulnya, udah udah doa, dan itu bukan sekedar latihan yang ini nggak seriusan ya, ini nggak beneran ya, kayak simulasi atau latihan bencana gitu kan ya. Tapi ini bener-bener ya udah terjadi sih, udah curhat sama Allah, cuman belum romantis, belum berduaan. Belum al-unsu billah, belum ada me time-nya dengan Allah. Masih kayak kolosal. Ada model yang kita lakuin sendiri, ada model yang kita lakuin bareng-bareng. Dan itu semuanya jadi kayak penyemangat.
Jadi kalau di sini kita belajar munajat, doa sama Allah, kayak doanya Nabi Zakaria, doanya Nabi siapa lagi yang lembut, kayak doanya Nabi Yunus, yang bahkan ikan yang menelan beliau aja nggak dengar suaranya, saking lirihnya suara Yunus. Fi zulumatin salas, di dalam 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan samudra, kegelapan perut ikan. Bahkan ikan yang dengar, yang nelan beliau nggak dengar suara Nabi Yunus. Nggak sampai ini ngapain sih orang di dalam kok diam-diam aja, diam-diam baik. Nabi Yunus suaranya saking lirihnya, ikan aja nggak dengar. Tapi suara lirih itu walaupun nggak didengar oleh ikan, menggetarkan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dia pakai frekuensi rendah. Kalau di Nat Geo tuh ada hewan yang manggil temannya pakai frekuensi rendah. Saya pernah nonton gajah sama paus. Karena salah satu suara hewan paling kencang lebih 10 kali, berapa puluh kali dari suara jet tempur, paus ya. Di dalam samudra aja suaranya kedengaran sekian kilo gitu kan. Itu frekuensi tingginya. Nanti dia ada suara frekuensi rendah, yang suara frekuensi rendah ini fungsinya berbeda dengan frekuensi tinggi. Suara frekuensi rendah nggak bisa didengar oleh kita, tapi bisa didengar oleh paus yang jaraknya sekian puluh kilo. Dia doanya tuh nidaan khafiyah gitu, lirih gitu. Ya Allah, aku tuh sayang banget sama dia. Yang di sebelah, terus dia kayak pura-pura tidur. Masya Allah, nama aku disebut dalam doa gitu. Yang grup sebelah maksudnya. Bukan yang di sebelah, yang grup sebelah. Hah, apa? Akhirnya rame gitu kan ya. Unfollow, left group, delcon gitu. Intinya adalah kita kayak doa tuh orang sebelah nggak dengar. Pasangan kita nggak dengar. Kalau tahajud bareng kan, kalau tahajud tuh kerennya tuh salah satu sisi kerennya tahajud orang yang udah nikah tuh kan sebelah pasangan ya. Makanya kalau bisa nanti kalau udah nikah ya, ada area kecil nih di dekat tempat tidur tuh buat tahajud. Dan kalau bisa bukan di tempat tidur yang tinggi, kan susah kalau tinggi kan pas kita sujud terbenam, ntar susah hilang nafas gitu kan. Ya udah di bawah Nabi tuh kalau tahajud kadang-kadang sebelah Aisyah. Jadi kaki beliau tuh dekat sama Aisyah lagi tidur. Jadi kalau Aisyah lagi raba-raba tuh ketemu jempol Nabi, oh Nabi lagi sholat. Pernah juga Aisyah dengerin Nabi lagi tahajud gitu kan. Lagi tahajud, pas beliau ruku dan sujud kayak ada suara tulang yang kegesek kayak patah gitu. Aisyah heran, ini suara apa? Nabi kenapa? Sakit apa? Gitu-gitu kan. Cuman ya ditungguin aja sampai Nabi sujud. Sujudnya itu suara dada beliau itu kayak suara air mendidih. Karena saking terisaknya beliau nangis. Terus Aisyah karena kasihan sama Nabi kayak diusap-usap gitu punggung Nabi. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kalau bahasa kita mah diusap-usap. Terus Nabi nangis. Terus pas Nabi bangun bunyi lagi ada kayak tulang-tulang patah gitu. Aisyah tuh sampai kasihan banget sama Nabi. Begitu assalamualaikum, kan Aisyah di sebelah kanan kan. Kebayang nggak sih assalamualaikum terus Aisyah? Gitu. Itu beda loh. Nih sholat orang udah nikah sama yang jomblo ya. Kalau udah nikah pas assalamualaikum. Kalau jomblo, assalamualaikum siapa coba? Yang lihat siapa? Gitu. Assalamualaikum, mana ya? Gak ada. Assalamualaikum gak ada. Kalau ada pun ngeri, putih semua gitu. Akhirnya pas sudah selesai tahajud, Aisyah nanya, ya Rasulullah kenapa? Kenapa kok tadi kayak bunyi tulang patah? Ada yang sakit yang mana gitu. Aisyah kan orangnya kayak care gitu kan, ceweknya romantis banget gitu. Terus Nabi enggak Bang, Aisyah enggak apa-apa gitu kan. Nabi juga orangnya enggak mau ngerepotin istri. Udah Aisyah tidur lagi aja, enggak bisa tidur kayak ada suara tulang patah. Enggak bukan tulang, apa dong? Pokoknya bukan, enggak usah dilihat. Aisyah maksa-maksain, dilihat di perut Nabi ada jejer batu diikat di perut Nabi karena menahan lapar. Aisyah nangis. Kenapa nangis? Kok bisa seharian lapar? Aisyah enggak tahu karena Nabi itu orangnya enggak pernah menampakkan penderitaan kepada orang lain. Kalau beliau menderita nggak ada yang tahu. Beliau lapar nggak ada yang tahu. Padahal kalau kita kan muka lapar sama kenyang beda banget ya. Kalau muka kenyang tuh, muka lapar tuh kayak mau marah gitu kan. Oh kenapa sih? Lapar tuh nggak sih? Gitu. Muka bosen gitu kan. Ngasih kode, lagi ceramah, mulai bersin-bersin, batuk-batuk, pakai kode lagi. Udahan gitu. Udahan tapi kode gitu. Ya itulah kita. Kalau Rasul tuh diem. Orangnya tuh ra'fah,
bil mu'minina raufun rahim. Enggak tegaan, enggak enakan, enggak mau ganggu, enggak mau ngerepotin, enggak mau ngebebanin. Itu rafahnya Nabi. Sehingga Aisyah aja enggak tahu kalau Nabi lapar. Jadi Nabi seharian lapar. Enggak apa-apa Aisyah. Tapi kok enggak ngomong? Enggak apa-apa Aisyah. Tapi kan aku sedih. Ya udah sini. Memberikan. Jadi yang lapar siapa? Yang ngasih di bahu siapa coba? Kan Rasul gitu banget ya. Ini Rasul. Artinya sholatnya nidaan khafiyah. Pernah juga Nabi lagi doa tuh. Sholat karena gak pengen ngeganggu Aisyah di masjid sebelah rumah Aisyah. Aisyah pas bangun, oh Nabi kemana nih? Kan curiga gitu kan. Mana Nabi? Jangan-jangan. Nah langsung disamperin. Rumah Sofia, ada Nabi gak di situ? Gak ada. Beneran. Ya udah. Hafsah ada Nabi enggak? Enggak ada. Maria ada Nabi enggak? Enggak ada. Zainab ada Nabi enggak? Enggak ada. Ummu Salamah satu-satu disamperin sama Aisyah, enggak ada. Terus Nabi kemana? Balik lagi ke rumah, ngelewat masjid, ternyata Nabi lagi sujud panjang di mihrab masjid dan berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat panjang. Ini namanya me time. Nabi itu suka banget me time berdoa sama Allah setelah me time dengan keluarga. Semuanya dikasih hak. Sama keluarganya ada me time, sama Allah ada me time-nya. Jadi pas Aisyah ngelihat Nabi kayak gitu, Aisyah masuk ke masjid, nungguin di sebelah. Yang nungguin kita tahajud siapa? Ada Ustadz, teman kos-kosan. Alhamdulillah. Gitu. Akhirnya ditungguin sama Aisyah. Nabi doa apa? Allahumma ilaika aslamna, wa bika amanna, wa alaika tawakkalna, wa ilaika anabna, wa bika khasamna, na'udzu bi'izzatika an tudillana, antal hayyul ladzi la yamut. Wal insu wal jinnu yamutun. Panjang doanya. Itu yang saya hafal. Masih panjang saya nggak hafal. Artinya doa Nabi itu kayak kita tilawah 1 juz loh. Doanya aja kayak kita tilawah satu juz. Kita tilawah kayak doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Cuma 1 ayat gitu. Kalau beliau doa kayak tilawah saking panjangnya. Siapa sih yang sanggup sholat bareng dengan Nabi? Nggak ada yang sanggup. Sekelas Hafiz legend bernama Abdullah bin Mas'ud aja sholat di belakang Nabi gak sengaja hampir batal. Kenapa gak sengaja? Dia kayak tiba-tiba jadi ngemakmumin gitu terus gak nyolek. Kan harusnya nyolek ya Rasul makmumin ya gitu ya. Tapi gak nyolek akhirnya makmumin aja. Nabi kan karena gak tahu ada yang makmumin baca aja sesukanya panjang banget. 1 rakaat bisa 2 juz. Terus dia kayak aduh gimana ya berdiri sebelah kaki gitu kan. Gimana sampai bahasa hadisnya tuh, bahasa riwayatnya tuh kata Ibnu Mas'ud, hampir saja saya berburuk sangka. Arti berburuk sangka nih mau mundur gitu. Kayak aduh batal kayak gitu. Kalau kita kan banyak alasannya, modus teh kan. Batal gitu. Padahal enggak enak nih, ada apa ya tadi ya, kayaknya dipanggil deh, tadi ada miss call deh gitu kan. Ibnu Mas'ud tuh apa ya. Udah mulai berburuk sangka pengen mundur, tapi kan enggak enak sama Allah. Masa udah kayak ketemuan terus gue pulang dulu ya kan gak enak kan. Tadi yang ngajak ketemuan siapa? Terus yang pulang duluan siapa gitu kan. Ya udah ketemuan aja lama-lama. Cuman udah gak kuat banget. Udah gitu rukunya kayak berdiri. Sujudnya kayak ruku. Wah Masya Allah ini nih Nabi nih me time. Nah kita belajar me time-nya itu dengan munajat dulu di sini. Kalau menurut saya sih teman-teman kalau selain rekam coba dicatat doa-doa yang banyak dari para ustadz gitu ya. Bisa doa yang riwayat dari Nabi, bisa doa juga yang mungkin ditulis oleh para ulama. Doa-doa yang keren gitu, kayak doanya Abu Hurairah, doanya Bilal, kan beda-beda tuh. Doanya Muaz, Allahumma a'inni ala dzikrika, syukrika, husni ibadatik. Doanya Abu Bakar, Allahumma afini fi basari dan seterusnya. Allahumma ja'al fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, amami nuran, wa khalfi nuran, wa an yamini nuran, dan seterusnya. Itu kan doanya Abu Bakar. Masing-masing mereka kan punya doa favorit ya. Sama kayak siapa? Bilal. Doa favoritnya Bilal apa? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doanya Bilal nih. Kita hafal, nanti pas malam kita pakai tuh. Doa-doa itu yang keren-keren, munajat, terus diterjemahin dengan bahasa kita. Ustaz boleh gak sih ngomong ke Allah tuh dengan bahasa yang nyaman? Boleh. Boleh bilang please gak ke Allah? Boleh. Please kan bahasa Arabnya arju ka rabbi. Atau qasodna kayak Allah. Itu kan bahasa kitanya please ya Allah. Aku mohon ya Allah gitu kan. Boleh-boleh aja. Oh Allah kok please. Gak masalah. Karena itu bukan berarti gak sopan. Yang gak sopan itu kalau kita ngomong ke Allah tuh pakai bahasa celaan. Apa itu. Tapi kan ini gak celaan.
Cuman bahasa yang kayak nyaman aja di kita. Terus pakai perasaan gitu, ada rasa malunya, ada rasa kangennya. Ini kita latihan pas gini, nanti malamnya bisa nangis, masuk lagi satu tiket. Apa tiketnya? Orang yang mengingat Allah dalam keadaan me time, sendirian, khalian, lalu air matanya menggenang, membasahi pipinya. Dia dapat tiket VIP nanti di padang mahsyar. Jadi kita tuh mudah banget loh. Allah tuh mempermudah banyak urusan. Karena Allah tuh gak mau ribet, gak mau nyusahin kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Fattakullaha mastata'tum. Semua ini ayat kemudahan. Allah pengen memudahkan kalian. Allah gak pengen nyusahin kalian. Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk menyulitkan kalian. Allah tidak membebankan kepada kalian apa yang kalian gak sanggup. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bukan haqqa tuqatih. Itu diganti dengan pertama ittaqullaha haqqa tuqatih. Sahabat ngeluh, ya Rasulullah gak kuat lagi. Fattakullaha mastata'tum. Kalau gak bisa haqqa tuqatih gak apa-apa. Mastata'tum, semampu kalian. Ini artinya gampang lah sebetulnya pengen dekat sama Allah mah. Allah tuh gak ada birokrasi yang ribet, kita dekat aja, duduk di sini udah dekat, menunggu waktu sholat udah dapat pahala kayak jihad ribet. Ini mudah-mudahan kita jaga nih, jadi sebuah tren, kemudian habit, kemudian culture. Kalau udah jadi culture, insya Allah tuh udah akan luar biasa, jadi udah akan bertahan lama gitu ya. Dimulai dari tren, terus jadi habit secara personal, lama-lama jadi culture di antara kita secara kolosal atau sosial. Lalu diikuti oleh orang lain, kita dapat pahala. Kan keren banget ya, beramal dengan tren kan. Makanya saya bilang dakwah kita itu menyebarkan pesan lewat tren. Makanya namanya pesan_tren, bukan pesan tren.